Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik semuanya? Kembali lagi bersama Kak Teguh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membuat sebuah coding project menggunakan App Inventor. Nah, kita akan membuat project apa nih hari ini? Kita akan membuat project tur sekolah digital. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Namun sebelumnya kita lihat dulu yang berikut ini. Baik, adik-adik sudah siap ya untuk pembuatan project di App Inventor-nya. Nah, setelah sudah terbuka App Inventor-nya seperti ini, maka langkah pertamanya adalah teman-teman pilih yang ini, Project, kemudian pilih yang ini, Start New Project di sini. Nah, teman-teman tuliskan di sini Tur Sekolah Digital. Nah, Tur Sekolah Digital ini seperti semacam galeri teman-teman ya, seperti semacam galeri atau aplikasi mini untuk melihat atau menampilkan gambar-gambar atau lokasi yang ada di sekolah teman-teman nih. Jadi ini nanti akan berguna buat saudara atau teman dari sekolah lain yang pengen melihat sekolah teman-teman itu seperti apa. Nah, bisa dengan menggunakan aplikasi ini. Karena kakak sudah membuat, maka kakak cancel di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman, tulisan tur sekolah digital nanti akan kita coba di screen satunya ya. Tur sekolah digital di sini di bagian title-nya di sini ditambahkan atau diketikkan tur sekolah digital ya. Kemudian komponen apa saja yang akan kita masukkan? Pertama di bagian label 1 ya. Caranya dari bagian user interface seperti biasa ya. Bagian user interface kita drag ke sini. Untuk di bagian desainer, ini kita masih di bagian desainer ya teman-teman. Nanti berikutnya ada di bagian blog. Dan untuk pembuatan tur sekolah digital ini ya, kita menggunakan 4 screen teman-teman di sini ya. Ada lebih dari 1 screen. Kalau biasanya kita hanya menggunakan 1 screen, kita akan akan menggunakan screen 1, 2, 3, 4. Teman nanti sesuaikan kalau ruangannya atau lokasi di sekolahnya banyak, bisa sampai screen 5 atau screen 6 atau screen berapa ya. Kita sekarang akan mendesain untuk tampilan user interface-nya atau antarmukanya di screen 1. Nah, screen satunya seperti ini tampilannya atau halaman utamanya ya. Jadi untuk label 1 berisi atau tulisannya adalah tur sekolah digital. Settingannya di sini kakak pilih yang bold, kemudian font size-nya 17 ya. Kemudian untuk bagian height automatic dan weight-nya fill parent. Nah, di teksnya di sini ditambahkan tur sekolah digital dan di text alignment kakak di sini seperti biasa pilih center atau di tengah-tengah. Karena background-nya kakak warna biru, maka tulisannya kakak pilih warna teksnya warna putih ya. Untuk mengganti background-nya teman-teman tinggal dari screen 1 pilih yang background color di sini ya. Kakak pilihnya warna hijau, teman-teman boleh pilih warna kesukaan teman-teman apa di sini ya. Kemudian label 2-nya ngambilnya seperti biasa dari user interface, diarahkan ke sini. Nah, ini berisi nama sekolah dari teman-teman nih. Karena di sini kakak kasih contoh SMP IT Nurul Rahman ya. Teman-teman tinggal sekolahnya di mana nanti di sini diisi. Dan di bagian image di sini berisi gambar sekolah, misalnya gambar tampak depan dari sekolah teman-teman yang ada tulisannya misalnya di SMP apa, nanti di sini ditampilkan gambarnya. Boleh ngambil dari website sekolah, boleh ngambil dari Google ya. Yang sesuai dengan lokasi teman-teman sekolah di mana ya. Kemudian untuk yang berikutnya di sini horizontal arrangement. Nah, horizontal arrangement ini fungsinya untuk membuat tombol-tombol atau button yang ada di sini biar kelihatan rapi. Kalau tidak kita masukkan horizontal arrangement, nanti buttonnya akan posisinya tidak akan horizontal, tapi akan vertikal ya teman-teman, ke atas bawah ya. Jadi dari atas kemudian bawahnya kan kelihatan nggak rapi. Tapi kalau misalnya horizontal seperti ini menjadi rapi ya teman-teman ya. Jadi di sini ada horizontal arrangement, kita masukkan dari bagian layout ya, pilih yang ini horizontal arrangement, kemudian masukkan ke sini.
Dan berikutnya adalah tombol. Di sini ada 3 tombol atau button ya. Ada tombol pramuka, upacara, dan ekskul. Nah, nanti ketika tombol-tombolnya ini kita klik, maka akan menuju ke screen berikutnya. Baik, tadi kita sudah membuat screen 1 ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat screen 2, masih di tab designer, belum ke tab block ya, masih di tab designer. Nah, cara untuk menambahkan screen 2 gimana? Tinggal teman-teman klik yang ini ya, ada tulisan add screen, nanti ditambahkan ya, add screen, nanti akan muncul di sini screen 2, screen berikut, screen 3, screen 4 ya, tergantung teman-teman mau sampai screen berapa. Dan di screen 2 ini tampilan user interface-nya yang pertama background-nya teman-teman ngambil background warna apa, kakak kembali warna hijau ya, karena tadi yang pertama warna hijau. Kalau teman-teman mau ganti warna dengan warna lain silahkan, boleh. Yang pertama komponennya adalah label ya, seperti biasa ngambil dari user interface. Nah, di sini kita kasih judul pramuka ya. Artinya tadi di screen yang pertama ya, di screen yang pertama tadi tombol pertamanya kan pramuka ya. Maka di sini ketika nanti tombol pramukanya diklik, maka akan menuju ke screen 2 ya, akan menuju ke screen 2 yaitu pramuka. Kemudian image-nya di sini ngambil gambar dari website sekolah, misalnya saat kegiatan pramuka ya, atau lagi ada lomba pramuka apa di sekolahnya, boleh diambil di sini. Ya, jadi akan seperti semacam galeri teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan lagi horizontal arrangement ya. Caranya dari bagian layout, masih ingat ya. Pilih yang ini horizontal arrangement. Nah, kemudian masukkan ke sini di bawah gambarnya. Di bawah gambarnya nanti untuk membuat tombol back dan next ini akan berada di posisi masing-masing. Dan bagaimana caranya agar si tombol back sama next ini ada di pojok ya, pojok kiri dan pojok kanan. Nah, kakak membuat sebuah label di sini biar ini bisa menjadi pembatas ya, bisa menjadi jarak biar tombol back sama tombol next-nya ini ada di pojok kiri dan pojok kanan. Kalau labelnya ini kita hapus, maka dia akan bersebelahan ya, berdempetan, maka di sininya akan kosong, jadi kelihatannya nggak enak dilihat. Tapi kalau kelihatan di pojok kiri, pojok kanan akan kelihatan enak ya teman-teman. Jadi button satu kembali ngambil dari sini ya. Di sini untuk settingannya teman-teman pilih yang white-nya fill parent, di tombol teksnya nanti di bagian button ya, ini tombol teksnya dikasih back, kemudian buttonnya ini dikasih next ya, ada back. Jadi saat kita klik back dia balik ke halaman utama tadi yang screen 1, saat kita klik next dia nanti akan beralih ke screen 2. Dan untuk labelnya ini kita kosongkan saja karena hanya untuk sebagai jarak ya, sebagai jarak atau pembatas untuk back sama next-nya. Oke, kita lanjut ke screen 3. Nah, screen 3 ini caranya kita klik add screen, nanti maka akan muncul screen 3 seperti ini. Nah, nanti di screen 3 ini akan berisi gambar seperti ini. Tadi di screen 1 ya, button 2-nya kan ini upacara ya, upacara. Maka di sini di screen 3 kita kasih namanya upacara juga. Ya, settingannya sama tadi seperti di screen 2. Yang pertama label upacara. Yang kedua di sini gambar atau image-nya, misalnya gambar siswa yang sedang upacara hari Senin, upacara bendera misalnya, atau upacara kegiatan apa gitu, dimasukkan ke sini. Kemudian horizontal arrangement-nya sama, dari bagian layout pilih horizontal arrangement, dan di bagian bawah ada tombol seperti tadi, tombol back sama tombol next. Masih ingat ya, tadi diberikan pembatas yaitu menggunakan label ya teman-teman. Nanti di di screen berikutnya akan kita setting yang sama seperti di screen 2 dan screen 3. Nah, baik teman-teman, setelah tadi kita sudah membuat untuk tab di bagian desainernya dari screen 1 sampai screen 4, sekarang kita akan membuat untuk blok kodenya dari screen 1 sampai screen 4 agar nanti ketika
button atau tombolnya diklik, nanti akan berjalan menuju screen berikutnya atau screen sebelumnya. Oke, kita masuk ke pembuatan blok kode yang dari screen satunya dulu ya. Untuk screen satu kan seperti ini bagian desainernya. Kemudian untuk blok kodenya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk blok kodenya, pertama masuk ke bagian button 1. Ya, button 1 itu tadi tentang pramuka ya, tentang pramuka. Ya, kita pilih button 1 di sini. When button 1 klik dulu ya, nanti akan muncul di sini. Ya, when button 1 klik dulu. Kemudian untuk open another screen name ini ambilnya dari bagian di sini kontrol teman-teman. Bagian kontrol kita scroll ke bawah, kita pilih yang ini. Open another screen name. Nah, open another screen name kita masukkan ke dalam button tadi, button 1, dan di bagian di sini di screen 1 kita ganti menjadi screen 2 ya. Karena kita akan beralih menuju screen 2 tadi. Screen satunya tadi adalah menu utama. Kemudian yang button 2 ya, button 2 ini saat kita klik ya, button 2 kita pilih yang ini when button 2 klik dulu ya, tadi sama seperti button 1. Kemudian open another screen name-nya pilih dari kontrol, scroll ke bawah, pilih yang ini open another screen name. Kemudian screen satunya di sini diganti menjadi screen 3 ya. Button 2 tadi isinya adalah tentang gambar upacara ya. Jadi button 2 isinya upacara, maka menuju ke screen 3. Dan terakhir adalah button 3 ya, button 3 ambil dari yang paling atas, when button 3 klik dulu. Kemudian open another screen name ngambil dari bagian kontrol, ke scroll ke bawah, open another screen name, screen satunya diganti menjadi screen 4. Tadi screen 4, screen terakhir adalah tentang ekskul ya. Jadi untuk blok kodenya seperti ini aja teman-teman. Untuk menuju ke screen berikutnya ya. Screen berikutnya itu tadi screen 2 isinya tentang apa tadi pramuka, screen 3 tentang upacara, dan screen 4-nya itu adalah tentang kegiatan ekskul di sekolah. Jadi cara membuat blok kodenya seperti itu teman-teman. Dan sekarang kita coba membuat blok kode yang screen kedua. Tadi screen 1 sudah, sekarang arahkan di sini ke screen 2. Nah, screen 2-nya cuma seperti ini, teman-teman. Screen 2-nya tadi untuk buttonnya ada tombol back ya menuju ke screen sebelumnya, dan tombol next menuju ke screen selanjutnya. Nah, caranya untuk yang bagian button 1 di sini sama, pilih yang when button 1 klik dulu. Kemudian open another screen name dari bagian kontrol di sini ya, pilih yang ini open another screen name. Dan screen satunya tetap ya teman-teman. Screen 1 ini artinya nanti akan beralih ke menu utama ketika diklik. Ini adalah untuk tombol back tadi. Dan kemudian yang button 2 itu sama, dari when button 2 klik dulu. Kemudian open another screen name dari kontrol, pilih ke bawah open another screen name. Kemudian di screen satunya pilih screen 3 ya. Screen 3 ini nanti akan menuju ke bagian upacara ya. Jadi saat diklik tombol next, maka dia akan lari ke tempat atau ke gambar upacara di sekolah tersebut. Nah, tadi kita sudah membuat blok kode untuk di screen 1 dan screen 2. Nah, sekarang kita akan membuat yang screen 3. Nah, screen 3 ini masih sama tadi langkahnya seperti screen 2 ya teman-teman. Caranya pertama, kita ambil dari bagian button. Tadi screen 3 itu isinya tentang apa di sini teman-teman? Screen 3 itu kalau di desainer itu tentang kegiatan upacara. Oke, tentang kegiatan upacara. Jadi kita ambil dari button 1 ya, when button 1 klik. Kemudian open another screen name ini dari bagian kontrol, di scroll ke bawah ini, pilihnya yang screen 1 ya, pilihnya screen 1, atau mau pilih screen 2 juga boleh. Artinya kalau di klik screen 2 dia akan beralih ke screen pramuka,
Kalau di screen 1 dia akan balik ke halaman utama, ke menu utama. Di sini tergantung teman-teman mau back-nya mau ke screen 2 atau ke halaman utama ya. Kakak pilihnya yang screen 1 yang halaman utama. Kemudian yang button 2 di sini arahkan juga ke button 2. Kemudian pilih yang when button 2 klik do. Kemudian bagian kontrol di sini pilih yang open another screen name. Nah, kemudian di sini pilih yang screen 4. Screen 4 ini akan menuju ke screen terakhir. Tadi screen terakhir adalah Excel ya, teman-teman. Excel, maka nanti akan menuju ke halaman screen terakhir atau Excel. Kalau diklik tombol next, kalau diklik tombol back, teman-teman tinggal pilih mau ke halaman utama atau mau menuju ke screen 2 di sini. Kalau screen 2 ke bagian pramuka, tapi kalau halaman utama ke screen 1. Oke, lanjut ke pembuatan blok kode yang screen 4, teman-teman. Screen 4, di sini kita pilih screen 4. Nah, screen 4 cuma satu aja nih, teman-teman. Ya, karena screen terakhir ya, screen terakhir itu tadi isinya seperti ini. Tombolnya cuma satu ya, tombolnya cuma satu, home. Artinya dia akan balik ke halaman utama. Maka blok kodenya seperti ini. Buttonnya kita klik, kemudian pilih yang paling atas. When button 1 klik ya. Kemudian open another screen name, pilihnya dari sini. Bagian kontrol, open another screen name. Kemudian screen-nya diarahkan ke screen 1 ya, agar dia menuju ke halaman utama. Halaman utamanya tadi yang screen 1 tadi yang ini teman-teman yang untuk halaman depan ya, halaman utama. Itu untuk pembuatan blok kode yang screen 4 nih yang bagian. Jadi bagian Excel saat diklik tombol home nanti akan menuju ke screen 1 yang bagian ini nih. Bagian halaman utama di sini. Nah, baik teman-teman, jika teman-teman sudah selesai membuat tadi untuk bagian desainernya, kakak ulangi lagi, ada pembuatannya ada 4 screen di sini ya, ada screen 1, 2, 3, 4. Untuk menambahkan screen caranya dari sini, dari add screen, dan ini tergantung dari foto atau lokasi atau ruangan yang ada di sekolah teman-teman, tinggal disesuaikan. Kemudian setelah pembuatan screen, agar tombol-tombolnya nanti di sini ketika diklik nanti akan berjalan, maka dibuat sebuah blok kodenya di bagian blok di sini. Ya, jadi di setiap screen nanti kita membuat blok kodenya. Ya, ada tombol back, ada tombol next ya. Ya, seperti yang ada di sini. Kalau untuk di halaman utama nanti tombolnya disesuaikan. Di sini ada kegiatan pramuka, upacara, ekskul, mungkin ada kegiatan lagi, ada ruangan mungkin misalnya kantin, ada mungkin lapangan olahraga, atau mungkin lab komputer. Nanti teman-teman bisa tambahkan di sini ya, sesuai kondisi di sekolahnya. Dan di bagian screen 2 nih, setelah judulnya, misalnya di sini pramuka. Nah, di sini ditampilkan juga gambar saat kegiatan pramuka di sekolah, dan tombol di bawahnya ada 2. Nah, di tombolnya ini selalu menggunakan horizontal arrangement. Kenapa? Karena biar rapi, teman-teman. Kalau tidak menggunakan horizontal arrangement, nanti dia akan posisinya akan di atas dan di bawah, ya, bukan horizontal tapi vertikal. Vertikalnya pun tidak rapi. Maka harus kita kasih horizontal arrangement, dan biar dia posisinya ada di pojok kiri dan pojok kanan, maka di sini kakak menggunakan label untuk sebagai pembatas atau pemberi jarak ya antara tombol back sama next biar rapi. Jadi nanti ketika diklik tombol back, maka dia akan menuju ke screen 1 atau kembali ya. Tapi saat diklik tombol next, dia akan menuju ke screen 3 ya, menuju ke screen 3 atau ke screen berikutnya ya. Tadi kan screen 2. Nah, screen 3 begitu juga, saat diklik tombol back dia akan menuju ke screen 2, saat diklik tombol next dia akan menuju ke screen 4. Nah, di screen 4 ini dia karena screen terakhir, jadi saat
tidak ada tombol next lagi ya, karena screen terakhir saat diklik tombol home, maka dia akan menuju ke screen 1 ya, ke halaman utama. Home-nya itu atau berandanya itu ada di sini, di halaman utama. Jadi teman-teman bisa atur seperti itu ya, disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Nah, teman-teman, untuk langkah terakhirnya adalah menjalankan program ini atau aplikasi ini di handphone teman-teman ya. Jadi di handphone teman-teman sudah harus ada atau sudah harus mendownload dari Play Store atau App Store, yaitu aplikasinya namanya AI2 Companion ya, AI2 Companion. Jadi nanti teman-teman menjalankannya di website MIT App Inventor ini, klik yang ini teman-teman ya, yang connect, kemudian pilih AI Companion, Nah, di sini dari aplikasi yang ada di handphone yang sudah di-download itu yang AI2 Companion, kemudian di scan nih, barcode-nya di-scan ya, kemudian nanti di sini akan muncul progres sampai 100% ya. Tergantung koneksi internetnya ya teman-teman. Kalau koneksi internetnya cepat, maka dia progresnya juga akan cepat untuk sampai ke 100% ya. Jadi dia akan loading sampai 100%, kemudian nanti akan muncul aplikasinya. Aplikasi sesuai gambar yang ada di bagian desainer ini muncul di handphone teman-teman nih, sesuai dengan di bagian desainer. Dan kemudian nanti teman-teman bisa coba nih untuk tombol pramukanya diklik ya, atau tombol upacara, tombol ekskulnya diklik, berjalan sesuai dengan keinginan nggak, dia akan berjalan ke screen berikutnya atau malah diam di tempat. Nah, kalau diam di tempat tidak berubah ke screen berikutnya, artinya di bagian blok kodenya sini ada yang salah tadi ya, ada yang salah di sini di bagian screen-nya. Tapi kalau sudah berjalan sempurna, bisa running, bisa jalan ke screen berikutnya saat diklik tombol-tombol ini, berarti tadi blok kodenya sudah benar. Nah, sampai sini nanti teman-teman bisa kembangkan lagi nih, misalnya untuk tugas dari Bapak Ibu Guru membuat aplikasi untuk mapel lain, misalnya mapel matematika, untuk yang screen satunya misalnya berisi materi ya, screen 2-nya misalnya berisi rumus-rumusnya, screen 3-nya berisi latihan soal ya. Jadi bisa dikembangkan seperti itu teman-teman, sesuai dengan mapelnya masing-masing. Demikian juga dengan misalnya mapel sejarah, misalnya diisi dengan yang pertama sejarah kerajaan Majapahit, yang kedua ada gambar-gambarnya, yang ketiga kemudian ada latihan soal ya. Jadi tentunya akan menambah jam terbang teman-teman atau menambah portofolio teman-teman nih, nanti berarti karyanya sudah semakin banyak di App Inventor. Oke, baik teman-teman, demikian video pembelajaran dari kakak untuk proyek pembuatan tour sekolah digital ya, aplikasi tour sekolah digital menggunakan App Inventor. Sampai ketemu lagi nanti di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih tadi yang sudah menyimak dan sudah mempraktekkan bareng-bareng bersama kakak. Kata gue mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.